Pondok Pesantren Al Syahadah Rumah Cerdas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata pelajaran Adabul Alim wal Muta'alim yang diampu oleh Ustazah Diana Sofi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Fadlul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kitab ini menjelaskan kurang lebihnya adab terkait dengan diri sendiri kepada guru kita, adab dari guru kepada murid, adab dari diri kita sendiri kepada lingkungan sekitar, bahkan adab diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Di sini saya akan membahas di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini bagian bab kedua terkait dengan adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita untuk beradab terhadap diri kita sendiri? Ada beberapa caranya nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu dengan cara membersihkan diri kita dari segala hal yang membuat diri kita kotor, diri kita hasut, diri kita berakhlak buruk dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita bisa menerima ilmu dengan baik, bisa menghafal materi dengan lebih baik, dan bisa memahami makna yang tersirat dalam ilmu tersebut. Nah, yang kedua adalah meluruskan niat kita untuk mencari ilmu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain daripada itu, ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita wajib mengamalkan ilmu tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ilmu tersebut bermanfaat dan barokah ke depannya. Akan tetapi nih teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan, jangan mengharapkan dunia, atau intinya jangan mengharapkan supaya teman-teman itu dihormati oleh orang lain. Nah, yang ketiga adalah kita harus memanfaatkan umur kita sebaik mungkin dalam mencari ilmu. Karena apa? Karena waktu itu merupakan emas teman-teman. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, tentu kita akan sangat merugi. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu pengetahuan bagi diri. Nah, yang keempat, kita harus bersikap qanaah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Contohnya seperti kita mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan pakaian, maka kita harus bersikap apa adanya, tidak banyak menuntut dan lain sebagainya. Nah, di sini di kitab ini ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya tidak akan beruntung seorang yang disertai kemuliaan diri dan kehidupannya yang mewah. Nah, akan tetapi jika seorang barang siapa yang mencari ilmu dengan rasa kehinaan dalam dirinya dan sempitnya hidup serta di dalam hikmahnya kepada ulama, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, yang kelima adalah kita harus membagi waktu kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Caranya, ketika kita sehabis sholat subuh, kita gunakan waktu tersebut untuk menghafal. Kemudian, ketika di waktu pagi, kita gunakan untuk belajar materi-materi yang baru. Karena ketika pagi, otak kita masih fresh dan masih siap menerima segala hal yang baru dari luar. Kemudian, ketika siang hari, itu waktunya digunakan untuk menulis materi yang telah disampaikan ketika di pagi hari. Nah, ketika malam, teman-teman bisa memurojaah atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan pada pagi hari tersebut agar bisa memahaminya lebih mendalam. Nah, yang keenam adalah kita harus menyedikitkan makan dan minum kita nih teman-teman. Kenapa sih harus menyedikitkan makan dan minum? Karena hal tersebut, jika kita over atau berlebihan dalam makan dan minum, hal tersebut akan memberatkan kita atau bahkan juga
selanjutnya teman-teman, kita harus bersikap waro ketika ingin menuntut ilmu. Apa itu sikap waro? Sikap waro merupakan tindakan kita untuk mencegah dari segala hal yang tidak baik atau segala hal yang tercela terhadap diri kita. Nah, contohnya seperti memastikan hal-hal di luar kita, contohnya seperti memastikan makanan, minuman, dan pakaian kita itu halal dipakai. Nah, yang keempat teman-teman, kita harus membatasi makanan atau minuman yang dapat menumbuhkan otak. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu apel yang masam. Kemudian yang kedua yaitu kacang-kacangan atau sayuran, kacang sayuran ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu cungkar. Yang keempat yaitu makanan yang bisa membuat menyebabkan dahak di dalam tenggorokan kita. Kemudian yang kelima tidak berlebihan dalam meminum susu. Nah, yang kesembilan, teman-teman harus menyempitkan tidur nih, atau tidak boleh berlebihan dalam tidur. Meskipun di anjurannya terdapat tidur yang ideal yaitu 8 jam sehari. Namun teman-teman perlu diketahui bahwasanya tidur yang berlebihan itu tidak baik bagi mata kita. Tidur yang berlebihan itu akan berdampak pada mata kita, seperti kita jadi mudah lupa, kita sangat sulit untuk berkonsentrasi terhadap materi dan lain sebagainya. Nah, yang ke-10 nih teman-teman, yang terakhir adalah kita harus menjaga diri kita baik-baik dari pergaulan di sekitar kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Hal tersebut akan berdampak pada diri kita yang membuat kita tidak bisa berkembang. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan adabul alim wal muta'alim bagian kedua tentang adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.